Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga tetap semangat belajar. Tetap di channel Ibu, Qoriatun Channel. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada perkawinan itu biasanya dihasilkan embrio melalui fertilisasi in vitro, artinya perkawinan. Tapi kadang-kadang ada sekitar 10% dari semua pasangan suami istri itu yang mengalami masalah dalam melakukan pembuahan, sehingga bisa dilakukan teknologi bayi tabung untuk mengatasinya. Pada sistem reproduksi ada alat-alat reproduksi, diantaranya pada laki-laki ada alat kelamin laki-laki. Alat kelamin laki-laki ada alat kelamin luar, ada alat kelamin dalam. Alat kelamin luarnya adalah berupa penis yang fungsinya sebagai alat kopulasi. Kemudian alat kelamin dalamnya ada testis, ada saluran reproduksi. Testis adalah tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon kelamin testosteron. Kemudian kalau saluran reproduksi terdiri dari ductus epididymis, vasa deferentia, ductus ejaculatoris. Saluran ini berfungsi atau bersatu membentuk ductus ejaculatorium. Yang ketiga adalah kelenjar kelamin. Dilengkapi 3 kelenjar yang dapat mengeluarkan sekret atau semen. Kelenjar yang pertama adalah vesika seminalis. Vesika seminalis menghasilkan 60% dari volume total semen, yaitu cairan dari vesikula seminalis berwarna jernih, kental, berlendir, dan mengandung asam amino dan fruktosa. Berfungsi untuk memberi makan sperma. Vesikula seminalis juga mengekskresikan prostaglandin yang berfungsi membuat otot uterin berkontraksi untuk mendorong semen mencapai uterus. Kelenjar yang kedua adalah kelenjar prostat, yaitu cairan yang dihasilkannya encer, dapat menyeimbangkan keasaman residu urin di uretra dan keasaman vagina. Yang ketiga, kelenjar bulburetral atau kelenjar koper. Kelenjar ini kental dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Nah, ini adalah gambar struktur reproduksi pada laki-laki. Kalian lihat ada beberapa bagian ya. Ada penis, ada testis juga, ada skrotum, epididymis juga saluran-salurannya ya. Kalian bisa lihat dan pelajari di gambar ini. Alat reproduksi yang kedua adalah alat kelamin wanita. Alat kelamin wanita juga sama, ada alat kelamin luar dan ada alat kelamin dalam. Alat kelamin luar diantaranya adalah bia mayor. Ini adalah bibir luar vagina yang tebal, berlapiskan lemak. Yang kedua ada mons veneris, pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. Yang ketiga labia minor. Yang keempat klitoris atau tonjolan kecil, disebut juga kelentit. Yang kelima orificium urethrae atau muara saluran kencing, biasanya di bawah klitoris ya. Kemudian yang keenam adalah himen. Ini adalah gambarnya juga, kalian bisa lihat ada gambar-gambarnya, ada vagina, ada labia, ada uretra ya. Tuh, semua kalian bisa pelajari. Alat kelamin dalam pada wanita ada yang pertama adalah indung telur atau ovarium. Ovarium ini berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Yang kedua adalah oviduct atau tuba falopi. Saluran oviduct menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Ujung oviduct berbentuk corong berjumbai-jumbai atau fimbriae. Alat kelamin dalam yang ketiga pada wanita adalah uterus atau rahim.
Rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Rahim merupakan ruangan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang keempat, alat kelamin dalam dari wanita adalah vagina. Vagina adalah sebuah tabung berlapiskan otot yang membujur ke arah belakang dan atas. Vagina ini adalah untuk mempermudah jalan keluarnya atau kelahirannya bayi. Ini adalah gambar uterus pada manusia. Itu yang paling atas ada oviduct, itu adalah yang menghubungkan antara uterus dengan ovarium ya. Ovarium itu yang berbentuk seperti botol. Kemudian ini serviksnya ya. Serviks itu adalah leher rahim, dan ini vaginanya yang berbentuk tabung. Pada saat orang itu mengalami masa pubertas, biasanya di testisnya itu akan mengalami spermatogenesis. Diawali dengan sel benih, yaitu spermatogonium. Ini akan mengalami pembelahan. Pembelahannya menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis pertama menjadi spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan secara meiosis yang kedua menjadi spermatid yang haploid 1N. Kemudian spermatid ini akan berubah menjadi sel sperma yang haploid yang 1N. Ini adalah gambar struktur sperma ya. Ada bagian kepala, ada bagian badan, kemudian ada juga bagian ekor ya. Ini adalah struktur sperma. Pada seorang perempuan juga akan mengalami masa pematangan pada ovumnya. Nah, prosesnya ini disebut dengan mekanisme oogenesis. Prosesnya terjadi di bawah pengaruh hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Dimulai dari sel benih atau ogonium, ini akan mengalami pembelahan menjadi ootid primer. Ootid primer akan mengalami pembelahan secara meiosis, yang pertama menjadi ootid sekunder dan badan polar yang pertama. Kemudian mengalami pembelahan meiosis yang kedua menjadi ootid sekundernya menjadi ootid dan badan polar yang kedua. Ootidnya yang sudah haploid ini akan berubah menjadi ovum yang haploid. Ini adalah skema oogenesisnya. Berikutnya adalah skema siklus menstruasi dan hubungannya dengan hormon yang berpengaruh. Di sini ada beberapa hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Ada hormon FSH ya, follicle stimulating hormone, ada hormon LH, luteinizing hormone, dan juga ada estrogen dan progesteron. Kita lihat pada gambar yang paling bawah, menstruasi diawali dengan proliferasi, di mana proliferasi ini terjadi pematangan folikel-folikel yang di dalamnya mengandung ovum ya. Kemudian di dinding ovariumnya atau di dinding uterusnya ini sudah mulai penebalan, mengalami penebalan. Kemudian setelah sekian hari, 15 hari, mengalami ovulasi atau pelepasan ovum dari folikel yang sudah matang tadi. Folikel yang sudah matang mengeluarkan ovum, dan ovumnya dikeluarkan menuju ke tuba falopi, saluran tuba falopi. Ini namanya fase ovulasi. Kalau tidak ada sperma yang masuk, maka uterusnya atau rahimnya akan mengalami penebalan dinding yang semakin tebal. Nah, kemudian kalau semakin tebal dan kalau tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi peluruhan ya. Dinding uterusnya ini akan mengalami meluruh menjadi darah. Nah, ini ya darah ini akan dikeluarkan ya, keluar dari uterus, keluar dari rahim, yang disebut dengan proses menstruasi. Berikut adalah keterangannya ya. Yang pertama fase proliferasi, yang tadi pada gambar yang paling bawah
dikendalikan oleh hormon estrogen dimulai hari ke-5 sampai hari ke-14 dari siklus. Setiap bulannya setelah haid, hipofisis anterior mensekresikan FSH atau follicle stimulating hormone. Selama pertumbuhan folikel menjadi follicle graft, terjadi proses pembentukan dan pengeluaran hormon estrogen. Estrogen akan menghambat pengeluaran FSH dan memacu pengeluaran LH yang dikeluarkan oleh lobus anterior hipofisis. Pecahnya follicle graft, ovum terlepas dan terlempar disebut ovulasi. Fase yang kedua adalah fase sekresi atau fase progesteron. Fase ini terjadi pada hari ke-14 sampai hari ke-28 dari siklus. Jadi adanya LH yang menyebabkan korpus rubrum berubah menjadi korpus luteum, yaitu badan kuning. Selama fase sekresi ini endometrium terus menebal. Itu udah tadi ya. Perubahan endometrium dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron yang disekresikan oleh korpus luteum sesudah ovulasi. Jika tidak ada kehamilan, maka korpus luteum ini berdegenerasi sehingga progesteron dan estrogen menurun bahkan sampai hilang. Yang terakhir adalah fase menstruasi. Menstruasi ini berlangsung selama 4-6 hari dalam suatu siklus. Kemudian endometrium akan mengalami degenerasi. Darah, mukus, dan sel-sel epitel dikeluarkan sebagai darah haid dari rongga uterus ke vagina. Selanjutnya adalah bagaimana terjadinya proses kehamilan, ya. Kalau menstruasi itu jika tidak ada sperma yang masuk, tidak terjadinya pertemuan antara ovum dan sperma. Tapi kalau pada kehamilan akan terjadi proses sebagai berikut. Adanya fertilisasi, yaitu proses penggabungan sperma dan ovum. Ini biasanya setelah ejakulasi ke dalam saluran reproduksi wanita, sperma akan tetap hidup selama beberapa hari. Ovum akan tetap fertil selama 24 jam setelah ovulasi. Sperma memasuki uterus, kontraksi pada dinding uterin akan membantu sperma mendekati ovum. Kemudian pronukleus jantan akan melebur dengan pronukleus betina, membentuk nukleus zigot yang diploid. Zigot akan tumbuh menjadi embrio di dalam uterus sejak terjadinya fertilisasi hingga dilahirkan. Nah, ini adalah tahap-tahap terjadinya fertilisasi. Di gambar yang paling atas, yang pertama ini adalah sel telur yang sedang diserbu oleh sperma tuh ya, yang dikerubuti atau diselubungi oleh sel sperma yang ingin berusaha menembus masuk ke dalam sel telur. Gambar yang kedua ini sudah ada satu sperma yang bisa menembus masuk ke dalam sel ovum sehingga yang lainnya berguguran tidak bisa masuk. Pada gambar yang ketiga ini sudah mulai terjadi pronukleus yang jantan dengan pronukleus yang betina, terjadi peleburan di gambar yang ketiga. Jika sudah terjadi fertilisasi, bertemunya ovum dengan sel sperma, maka akan terjadi perkembangan embrio di dalam rahim seorang wanita. Sel telur yang sudah dibuahi akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan akhirnya akan menjadi satu kelompok sel baru yang disebut dengan fase morula. Morula ini adalah membentuk bola berongga disebut blastosit. Blastosit berdiferensiasi menjadi 3 bagian. Ada sel-sel terluar yang disebut tropoblast, sel-sel bagian dalam disebut embrioblast, dan rongga berisi cairan yang disebut dengan blastosol. Proses perubahan morula menjadi blastosit disebut blastulasi. Blastosit kemudian turun ke uterus dan menanamkan diri di endometrium atau melakukan implantasi. Selanjutnya embrioblast membelah diri menjadi satu kelompok sel yang sedikit menonjol dan diberi nama bintik benih. Sel-sel lapisan tropoblast mengeluarkan cairan sehingga antara tropoblast dengan bagian bintik benih terpisah. Akan tetapi antara bintik benih dengan tropoblast masih berhubungan dengan satu tempat yang dinamakan selom atau selom. Stadium atau fase ini dinamakan fase blastula.
Stadium gastrula, bintik benih mengalami pertumbuhan sel dan membagi diri menjadi beberapa lapisan sel-sel yang berlainan sifatnya. Lapisan-lapisan itu antara lain ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Saat embrio tumbuh, endoderm berkembang menjadi batas epitelium gastrointestinum, alat pernapasan, dan sejumlah organ-organ. Mesoderma membentuk peritoneum, otot tulang, dan jaringan ikat lain. Ektoderma membentuk kulit dan saraf. Dan ini adalah fase-fase pembentukan membran embrio. Pada hari ke-14 terbentuknya ruang amnion ya. Kemudian pada hari ke-21 adanya ruang amnion. Ruang amnion ini adalah untuk plasenta ya, bentuknya di dalam plasenta itu. Kemudian allantois terbentuknya tali pusar pada hari ke-28. Pada hari ke-35 kantong kuning telurnya sudah jelas, kemudian tali pusarnya juga sudah jelas, amnionnya dan korionnya. Dan ini pada hari ke-42 itu juga akan lebih jelas lagi ya terbentuk plasentanya ini. Pembentukan plasenta. Sebelumnya kita tahu dulu ya apa fungsi plasenta. Plasenta ini adalah berfungsi untuk memungkinkan oksigen dan makanan dari darah ibu. Darah ibu berdifusi ke darah janin, memungkinkan CO2 dan sisa metabolisme janin berdifusi ke darah ibu, mencegah mikroorganisme masuk ke tubuh janin, menyuplai makanan seperti karbohidrat, protein, kalsium, dan besi ke tubuh janin, dan menghasilkan beberapa hormon yang dibutuhkan untuk memelihara kehamilan. Nah, ini adalah posisi fetus dan plasenta. Fetus itu janin ya, dan plasenta dalam rahim. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ada tali pusarnya, ada rongga amniotik, ada amnionnya ya, amnion itu dan ada plasentanya tuh, pada bagian atas ada plasenta. Kemudian ada kuning telurnya tadi ya, di sebelumnya juga sudah ada. Kemudian ada uterusnya itu yang warna hitam ya. Dan ini adalah perkembangan janin per bulannya ya, dimulai dari bulan pertama sampai bulan 9. Kemudian panjang dan beratnya juga ya, dimulai dari 0,6 cm sampai kemudian 50 cm. Hampir semua bayi yang dilahirkan itu memang panjangnya sekitar kurang lebih 50 cm, dan beratnya juga antara 2,5 sampai 4 ya. Kadang ada juga yang lebih dari 4. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau janin tadi sudah dilahirkan, maka seorang ibu hendaknya memberikan ASI yang terbaik buat anaknya ya. Dan ini ada penelitian terhadap kebaikan ASI sebagai makanan bayi dan menyimpulkan bahwa air susu ibu itu mengandung hampir semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi. ASI mengandung kadar laktosa yang tinggi. Asam laktat dalam susu bayi bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang patogen atau yang berbahaya. Yang kedua, merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menghasilkan berbagai asam organik dan mensintesis beberapa jenis vitamin dalam usus. Kemudian memudahkan terjadinya pengendapan kalsium kaseinate. Kemudian memudahkan penyerapan berbagai jenis mineral. ASI tidak mengandung bibit penyakit, mengandung zat penolak untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi. ASI juga lebih aman terhadap kontaminasi. Resiko alergi pada bayi sangat kecil. Temperatur ASI atau suhu ASI sesuai dengan temperatur pada suhu tubuh bayi. Pemberian ASI dapat mempererat hubungan kasih sayang antara ibu dan bayinya. Bayi juga yang menyusu pada ibunya akan memiliki pertumbuhan geraham yang baik. Bentuk payudara ibu juga memungkinkan bayi menyusui tanpa tersedak. Ini adalah perbandingan kadar zat gizi dalam beberapa jenis susu ya. Ini ada susu ASI ya, ada kadar gizi susu sapi,
ada kadar gizi susu kerbau. Setelah diteliti, kadarnya memang ternyata yang paling bagus itu tetap saja adalah kadar pada ASI atau air susu ibu. Upaya pengaturan kelahiran yang di Indonesia disebut dengan program keluarga berencana. Nah, ini berikutnya adalah setelah melahirkan, setelah menyusui. Nah, ada saatnya seorang ibu itu harus menggunakan atau harus mengatur jarak kelahiran antara satu anak dengan anak berikutnya, yaitu dengan pemakaian KB atau keluarga berencana. Nah, ini ada alat dan mekanisme kerja alat KB-nya. Alat KB-nya ada menggunakan pil, ada suntikan, ada susuk, ada IUD atau spiral, ada spons, vagina, diafragma, dan karet KB. Kedua-duanya mempunyai mekanisme dan mempunyai akibat yang berbeda-beda juga. Yang terakhir pada bagian sistem reproduksi ini adalah kelainan pada sistem reproduksi. Yang pertama ada tumor payudara. Tumor payudara ini dapat bersifat jinak atau fibroadenoma. Ada juga tumor yang dapat bersifat ganas disebut dengan kanker payudara. Yang kedua ada vulvovaginitis, adalah peradangan pada vulva dan vagina yang menimbulkan gejala keputihan. Yang ketiga adalah impotensi. Impotensi adalah ketidakmampuan mempertahankan ereksi pada penis. Gangguan selanjutnya adalah gonoru, merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang selaput lendir pada pada uretra, serviks, rektum, sendi, tulang, faring, dan mata. Ada lagi adalah hipertropik prostatitis ya. Ini adalah peradangan pada prostat juga. Peradangan pada prostat yang disertai dengan peradangan pada uretra. Kemudian infertilitas adalah ketidakmampuan menghasilkan keturunan. Gangguan berikutnya adalah herpes simplex genitalis, ya, diduga berhubungan erat dengan infeksi virus herpes simplex ya, tipe 2 dan kuman ya, human papilloma virus. Selanjutnya adalah sifilis. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Dan berikutnya adalah non gonokokal ya, merupakan peradangan pada uretra dan serviks yang disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya adalah kanker serviks. Kanker serviks ini adalah menjadi momok yang sangat menakutkan pada setiap perempuan ya, karena banyak sekali kanker serviks ini yang mengakibatkan kematian. Adalah penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genital luar, anus dan vagina. Kemudian ada endometriosis, adalah terdapatnya jaringan endometrium di luar rahim. Kemudian adanya sindrom pramenstrual, dan juga ada AIDS yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, Sobat Bio, itulah materi sistem reproduksi pada manusia. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan mempelajari sistem reproduksi ini dengan baik, dan juga jangan pernah salah menggunakan waktu dan tempat ya dalam menggunakan alat reproduksi kalian. Itu aja Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.